Assalamualaikum, kami dari kelompok 8 akan menampilkan video observasi mengenai teori Piaget yang menampilkan 4 tahap perkembangan kognitif. Umur berapa tahun tadi? Oh, umur 10 tahun. Oke, di sini Mbak Elsa mau mau main bentar ya sama Dita. Nanti kita tebak-tebakan aja. Gitu ya. Oke, di sini Mbak taruh koin-koinnya nih. Nah, ini kan koin berapa ratus? Ini uangnya berapa ratus? 500, ya kan? Nah, Dita kalau ngelihat ini uangnya sama apa enggak? Sama apa enggak? Maksudnya kalau dilihat banyaknya sama apa enggak, Dita? Sama. Coba kalau bagi rubah ini lebih banyak mana, Dita? Lebih banyak yang ini. Coba Dita hitung lagi. 5. Coba Dita hitung yang ini. Nah, jadi yang atas sama yang bawah banyaknya sama atau enggak? Sama. Oke. Terus kalau Mbak giniin lagi, banyaknya sama enggak? Sama kan? Oke, jadi
sekarang antara gelas ini sama gelas ini sama nggak sih? Enggak. Sama kayak Sama satu. gitu. Kok kotor tuh? Ini yang kok. Sama ini biar paling lurus sama nggak? Sama. Nah ini ya, tadi kan kata Mas juga sama ya, juga sama. Sekarang kalau gini, Aduh. sekarang banyakkan yang mana? Ini tapi airnya itu sama-sama, cuma ini segini karena ini yang kecil. Kalau kecil airnya akan lebih, tapi kalau besar airnya akan agak turun. Berarti airnya tetap sama, tapi ini lebih tinggi karena tempatnya kecil ya. Karena kalau tempatnya kecil airnya bakal tinggi. Oke. Sip. Nah kalau lagi nih, mana? Tetap sama nggak? Sama. Tetap sama. Ini kan ada dua, Ujung murah satunya ujung murah satunya. ada dua sumit kan? Tingginya sama nggak? Panjangnya? Ini nanti dulu, lihat sini. Tingginya sama nggak? Enggak. Tingginya sama nggak? Enggak. Di sini aja jangan diambil. Tingginya sama nggak? Panjangnya? Bentar masuk. Cukup. Jangan disentuh. Panjangnya sama nggak? Enggak, beda, Mbak. Beda. 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 Bisa ya. Sekarang kalau kayak gini. Sekarang panjangnya sama nggak? Enggak. Enggak. Panjangnya sama, cuma kalau dipindahkan bentuknya kayak enggak. Karena ini baliknya segini, berarti ini kecil, berarti ini panjang. Enggak. Berarti kalau kayak gini tadi panjangnya sama. Panjangnya sama. Kalau kayak gini Enggak. enggak. Karena kenapa? Karena ini bentuknya di sini. Oh, ada yang kuat sampai itu, berarti tinggal sekecil gitu. Tanya ini kan ular ya. Ini kan ular. Ular kalau misalkan ditekan kayak gini, kira-kira sakit nggak? Sakit. Maksudnya kalau misalkan Mas Supit sakit nggak? Sakit. Kenapa sakit? Sakitnya gara-gara apa? Gara-gara kalau itu yang saya yang kuat, berarti sama kayak punya perasaan sama kayak manusia. Dia sama-sama sakitnya kayak manusia, jadi sama-sama sakitnya sama kayak ular, kayak manusia. Kalau anak bayi nangis biasanya kenapa Mas? Tidak cari ibunya juga karena lapar gitu ya. Ketika umur 12 tahun. Baik. Coba bayangkan kakak mempunyai dua benda, yaitu yang pertama adalah pop it, yang kedua adalah botol kaca. Untuk yang pertama, jika benda pop it itu kakak lempar, maka apa yang terjadi pada benda itu? Tidak akan pecah karena terbuat dari bahan karet. Oke, untuk yang kedua, jika botol kaca itu kakak lempar atau kakak pukul pakai palu, maka apa yang akan terjadi? Akan pecah karena termasuk dari bahan keras. Rizka Salsabila Inisa. Untuk umurnya berapa kak? Saya umur 20 tahun. Oke, itu pertanyaan ya. Seumpama kakak sekarang ini berada di sebuah angkringan. Nah, di angkringan itu kan banyak laki-laki ya. Terkadang itu kalau kita melintas sebagai cewek itu kadang kayak di catcalling gitu loh, kayak hey cewek, apa kiu-kiu gitulah. Nah, gimana sih perasaan kakak jika digitukan sama laki-laki yang kakak nggak kenal gitu? Perasaan saya saat di catcalling ya saya pertamanya agak nyaman ya kak, nggak nyaman. Terus yang kedua juga paling berpikiran kayak apa ya, penampilan. Jadi kayak kayak pikir penampilanku gimana ya kok sampai saya di catcalling. Saya biasanya berpikiran seperti itu.
Terus yang kedua juga sih gak nyaman saja. Yang pertama, tahap sensori motorik pada usia 0 sampai 2 tahun. Nah, anak dapat menggunakan indera mereka untuk mengenali objek dan bereaksi terhadap rangsangan sensorik. Terlihat ketika si anak dipegang pipinya, maka mereka akan meresponnya dengan melihat langsung ke arah orang yang menyentuh pipi. Dalam pengamatan kemampuan motorik kasar dan halus anak, terlihat dalam observasi yang sudah dilakukan, anak dapat merangkak dan mengambil objek dengan tangannya, dan anak dapat menirukan gerakan membuka dan menutup kardus. Anak dapat memiliki pemahaman bahwa objek tetap ada meskipun tidak terlihat. Nah, terlihat ketika barang disembunyikan di balik kerudung, kemudian si anak membukanya. Yang kedua, pada tahap praoperasional. Di usia 2-7 tahun ini, anak dapat mengelompokkan benda berdasarkan warnanya. Anak mampu menggunakan simbol-simbol terlihat ketika anak mampu menggambarkan objek yang ada dalam pikirannya. Yang ketiga, ada pada tahap operasional konkret di usia 7-11 tahun. Nah, pada tahap ini anak-anak mulai mengembangkan pemahaman logis tentang objek dan peristiwa konkret serta pemecahan masalah. Pada tahap ini pula anak-anak mampu memahami konsep-konsep abstrak seperti konservasi atau menyadari bahwa jumlah benda tetap sama meskipun bentuknya berubah. Mulai menggunakan logika konkret dalam pemikiran mereka, dan mereka juga memahami hubungan sebab akibat secara lebih kompleks. Yang terakhir ada pada tahap operasional formal di usia 11 tahun ke atas. Nah, pada tahap ini anak mampu berpikir secara abstrak dengan tanpa melihat sebuah objek. Bisa berpikir secara logis, mempunyai pemikiran moral dalam pemahaman etika. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.